Pemprov Jakarta melakukan revolusi untuk menata kembali 13 sungai di Jakarta. Bukan perkara mudah karena sungai dan kali yang membelah ibu kota negara ini sudah lama rusak dan terbengkalai. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali, sampah yang menumpuk dan pendangkalan kali harus dihadapi pasukan kebersihan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Ahok akan menyulap sungai Jakarta menjadi wisata sungai. Pemirsa, inilah Ekspos Bersih-Bersih Sungai Jakarta bersama saya, Cakri Miller. Dengan perahu bot, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyusuri Sungai Ciliwung. Penyusuran dimulai dari Condet di Jakarta Timur hingga Manggarai di Jakarta Selatan. Penyusuran 3 pekan lalu itu dilakukan Ahok untuk mengecek perkembangan normalisasi Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung terlihat bersih, tak nampak tumpuan sampah. Ikan-ikan pun sudah terlihat di Sungai Ciliwung. Ahok berencana menjadikan Sungai Ciliwung wisata alam. Secara teknis, menjadikan Sungai Ciliwung sebagai alat transportasi belum bisa diwujudkan. Kayaknya transportasi air kalau sistem bus kita baik masih lebih cepat darat. Wisata. Jadi kami lebih cenderung ini wisata alam. Bisa mancing. Ini bagus banget. Begitu masuk situ terasa di Bogor tadi itu. Kalau orang menuduh kami mau menghancurkan kubur keramat, menghancurkan budaya kampung pulo. Apa yang dilihat sekarang? Orang kampung pulo terima kasih. Coba tanya sama mereka, mereka mendukung normalisasi atau mendukung aktivis LSM yang membela mereka. Jelas dia nggak mau dukung lagi. Sayangnya LSM yang bersangkutan sekarang pindah ke Bukit Duri. Padahal dulu markasnya itu di kampung pulo. Sekarang isunya sama lagi. Pokoknya kalau yang ada batu cadas tidak diganggu. Tapi atasnya tetap ada jalan inspeksi. Kalau yang sudah reklamasi dalam sungai itu asli lebar berapa Pak ya? 40 sampai 50. 40 sampai 50 meter. Kalau kamu tinggal di bantaran sungai pasti kena. Nah, untuk yang perumahan mewah tadi bagaimana? Perumahan mewah juga kita lagi cek dapat suratnya dari mana. Kalau ternyata zaman dulu bisa keluar sertifikat, bisa keluar IMB, tetap kami akan konsinyasi gusur. Kali Mampang juga terlihat bersih. Kali yang melewati wilayah Mampang di Jakarta Selatan ini mengalir tanpa hambatan. Tumpukan sampah tiada lagi. Sekarang warga merasakan ya, tidak ada lagi sampah-sampah nyantol ya. Biasanya kan di sini udah numpuk sampah. Sekarang dengan adanya kebersihan ini, alhamdulillah udah bagus. Walaupun ya masih ngalir dari sana, tapi ya sudah lumayan dilihat. Bau segala macam. Bau sekarang udah berkurang banget, sudah boleh dikata 90% nggak ada lah, karena ngalir terus sudah. Langkah Gubernur Ahok menata sungai di Jakarta mendapat apresiasi dari banyak pihak. Tentunya kalau dibandingkan dengan ya 3-4 tahun yang lalu, jelas sudah berbeda sekali. Saya melihat bahwa sebuah perubahan besar sedang terjadi di Ciliwung. Dan juga sekarang Ciliwung mulai dari TBC Matupang sampai ke Manggarai itu kan sedang direstorasi atau barangkali bahasa ini dinormalisasi ya. Jelas sangat perubahannya ada. Kerja keras Dinas Kebersihan DKI Jakarta membuahkan hasil. Sungai di Jakarta terlihat bersih. Sudah sejak 3 tahun ini, Dinas Kebersihan Jakarta mengambil alih tugas penanganan kebersihan sampah di sungai dari Dinas Pekerjaan Umum. Di DKI Jakarta ini ada 2 jenis. Yang pertama PPSU. PPSU itu
pengendalian prasarana sarana umum. Mereka berjumlah 40 sampai 70 orang per kelurahan. Mereka membersihkan saluran-saluran atau got-got warga. Mereka membantu penyapuan-penyapuan kecil atau melakukan penopingan-penopingan misalnya terhadap pohon-pohon ya yang dikhawatirkan nanti tumbang pada saat musim penghujan. Itu PPSU. Kemudian yang menangani pembersihan kali, sungai, waduk, danau, pesisir pantai itu adalah PHL dari namanya UPK Badan Air Dinas Kebersihan. Ya. Total jumlah PPSU di DKI Jakarta itu hampir sebanding dengan jumlah PHL di kebersihan. Tim Ekspos pun bersama Dinas Kebersihan menyusuri kanal banjir barat. Penyusuran dari pintu air Manggarai sebagai pengatur aliran air yang akan memasuki kanal banjir barat. Pintu air ini merupakan bagian dari pengendalian banjir di Ciliwung dengan mengalihkan air ke bagian luar Jakarta. Melewati kanal dari Manggarai di selatan Jakarta sampai Muara Angke di pantai utara. Setiap hari, aliran air di kanal banjir barat dibersihkan UPK Badan Air atau yang dikenal sebagai pasukan oranye. Bekerja dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore, pasukan oranye melakukan penyekatan, pengurapan, dan mengambil sampah di sedimen atau dasar sungai. Wajah sungai-sungai di Jakarta tampaknya mulai berubah. Sungai di ibu kota ini mulai berkurang dengan adanya lumpur dan tumpukan sampah. Normalisasi kali atau sungai juga tengah gencar dilakukan guna mengurangi potensi banjir dan genangan air. Tapi tampaknya tugas Pemprov DKI Jakarta belum selesai karena melihat masih banyak masyarakat yang gemar membuang sampah di sungai. Jauh sebelumnya, saluran air atau badan-badan sungai di Jakarta penuh dengan sampah rumah tangga dan limbah industri. Inilah yang menjadi masalah utama dalam penataan sungai di Jakarta. Pencemaran yang paling mengotori sungai adalah limbah rumah tangga. Masyarakat kita yang sebenarnya tidak disiplin, kalau saya boleh mengatakan dengan bahasa lebih halus lagi, Bang, masyarakat kita sebagian besar primitif sekali. Gitu. Karena buang sampah di sungai, karena tidak ada agama yang mengajarkan buanglah sampah di sungai. Gitu. Limbah yang lama dibuang ke badan air itu yang sampai hari ini dibuang itu adalah limbah rumah tangga domestik. Berapa persen? Ya, 87% kan kita buang limbah ke badan air kita kan. Lalu kemudian sampah. Ya kenapa? Karena ya yang dibawa ke Bantar Gebang itu kan ya hanya 89%, 11%-nya tadi itu tercecer, termasuk yang dibakar, yang termasuk kemudian dibuang ke badan air. Pemicu lain adalah sedimentasi atau pendangkalan sungai. Bayangkan, laju sedimentasi di hulu Sungai Ciliwung mencapai 30 ton per hektar. Angka ini 5 kali lipat dari rata-rata laju sedimentasi sebesar 6 ton per hektar. Tingginya sedimentasi dipicu pengundulan hutan yang membuat partikel-partikel longsor masuk ke sungai. Ya setiap sungai itu kan lebar aslinya, kayak Ciliwung itu kan dulu kan sampai 50 meter. Sekarang kan ada yang cuma 8 meter di berapa? 5 meter. Iya, ada 5 meter kan, bayangkan aja kita kan. Jadi sudah tidak ini lagi. Padahal sekarang air limpasannya meningkatnya hampir ya luar biasa sekali, 5 kali lipat dari dulu gitu kan. Kalau misalkan dulu debitnya misalkan ya rata-ratanya yang lewat Ciliwung itu nggak lebih di 100 meter kubik per detik dalam keadaan musim banjir gitu ya. Sekarang kan kita pernah hit 570 meter per detik, meter kubik per detik. Dalamannya ya jelas kembalikan ke dalaman alam yang dulu. Kalau sekarang kan pendangkalannya sedimennya udah sampai 2 meter di beberapa tempat kan. Jika 13 sungai di Jakarta sudah tertata dengan baik, banjir tahunan yang kerap menenggelamkan Jakarta tak terulang lagi.